Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Dwi Jayanti, mahasiswa Pasca Sarjana Pendidikan IPS UNESA tahun angkatan 2019. Jadi video ini dibuat untuk ini merupakan presentasi dari buku karya Sadono Sukirno yang berjudul Ekonomi Pembangunan dalam rangka menyelesaikan tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Baik, saya langsung saja ke permasalahannya. Buku ini terbitan dari Jakarta Kencana dengan ketebalan buku lebih dari 200 halaman ya, kalau nggak salah. Saya lupa karena posisinya sekarang berhubung karena adanya musibah wabah COVID ini, buku saya tertinggal di Surabaya. Jadi untungnya masih ada arsip yang saya miliki dari pembelajaran pertemuan terakhir. Saya langsung saja ke isi bukunya. Jadi secara keseluruhan isi buku ini pada dasarnya termuat pada bab 1 dan 2, karena pada bab-bab selanjutnya ini merupakan penjabaran dari istilah-istilah yang ada di dalam bab 1 dan bab 2. Buku ini sekaligus menjawab pertanyaan bagi masyarakat, bagi kami kaum awam yang sebelumnya belum tahu tentang ekonomi, perbedaan dari ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi dan ekonomi itu sendiri. Karena memang saya sendiri pada awalnya merasa bahwa ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi ini adalah dua istilah yang sama, hanya dibolak-balik. Tetapi sebenarnya ini adalah dua istilah yang berbeda. Baik, langsung saja di bab 1 buku ini membahas tentang perbedaan pembangunan ekonomi dan ekonomi pembangunan. Jadi di dalam pembangunan ekonomi sendiri ini dijelaskan yakni serangkaian usaha dalam perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan lebih banyak dan semakin berkembang, serta taraf pendidikan semakin tinggi dan ekonomi semakin meningkat. Bidang studi dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang ekonomi semakin meningkat. Jadi di dalam pembangunan ekonomi itu sendiri ini cenderung pada ekonomi secara umum. Jadi konsep ekonomi secara umum. Dari pembangunan ekonomi ini hanya terlihat bagaimana upaya-upaya untuk ketersediaan perkembangan ekonomi secara pesat. Ini hanya berupa rencana-rencana bagaimana ekonomi itu dapat berkembang secara cepat. Tapi berbeda dengan ekonomi pembangunan, di mana ekonomi pembangunan ini merupakan bidang studi dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi di negara berkembang, yang seterusnya dinamakan negara berkembang, dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Jadi perbedaannya di sini adalah pembangunan ekonomi itu merupakan konsep ekonomi secara luas, termasuk di dalam kebijakan-kebijakannya, tetapi di sini ekonomi pembangunan merupakan konsep bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan ekonomi dalam pembangunan dikhususkan di dalam negara-negara berkembang. Salah satunya Indonesia, sekalipun sekarang Indonesia sudah tidak lagi menjadi negara berkembang karena dunia telah mengumumkan bahwa Indonesia sudah masuk taraf negara maju. Kemudian yang selanjutnya di sini saya menjelaskan tentang bagaimana perkembangan perhatian dunia terhadap pembangunan ekonomi. Jadi kenapa sampai terdapat istilah ekonomi pembangunan ini adalah karena adanya perhatian dunia terhadap pembangunan ekonomi. Jadi ekonomi klasik, jadi ini saya menyebutkan klasik ya, sebelum Perang Dunia Kedua, ini di dalam ekonomi belum terdapat perhatian mengenai pembangunan ekonomi. Dalam hal ini dikarenakan sebagian besar negara-negara dunia masih terfokus pada kolonialisme atau penjajahan. Jadi negara-negara maju ini masih fokus pada upayanya menjajah, sementara itu negara-negara terbelakang atau negara yang akan berkembang ini terfokus pada dia masih fokus dalam upaya membebaskan diri dari penjajahan.
Kemudian fase kedua ini adalah setelah Perang Dunia Kedua. Jadi setelah Perang Dunia Kedua ini terdapat perhatian terhadap masalah dan isu mengenai pembangunan perkembangan dengan sangat pesat. Karena hal ini diketahui secara garis besar gini. Jadi setelah Perang Dunia Kedua ini kan terdapat persaingan antara dua blok, yakni blok Barat dan blok Timur, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dalam hal ini terjadi Perang Dingin. Nah, Perang Dingin ini menyebabkan Amerika dan Uni Soviet ini kemudian memiliki upaya persaingan, salah satunya adalah dalam hal ekonomi selain militer. Nah, terus kemudian implikasinya adalah persoalan negara berkembang menjadi perhatian dari berbagai kalangan di negara maju dan di berbagai badan internasional. Dan selanjutnya di sini persoalan ekonomi ini menjadi upaya yang sangat mutakhir untuk dibicarakan bagi kalangan negara-negara maju dan berbagai badan internasional sebagai bagian dari upaya perhatiannya dalam mengatasi keterpurukan ekonomi di negara-negara yang baru merdeka dan negara-negara yang terimbas dalam Perang Dunia Kedua. Seperti itu. Contohnya kalau negara-negara terimbas dalam Perang Dunia Kedua adalah beberapa wilayah di Eropa Barat dan wilayah Eropa Timur yang saat itu mengalami keterpurukan yang sangat pesat ya, terpuruk sekali. Kemudian faktor yang mempengaruhi isu pembangunan yang kurang diperhatikan sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi kita kembali lagi membahas yang tadi, sebelum Perang Dunia itu masih terdapat penjajahan yang masih berlangsung di negara-negara penjajahan dan hanya berfokus pada eksploitasi kekayaan pada daerah jajahannya. Jadi negara-negara maju dalam hal ini, contohnya di Eropa, contohnya sendiri yang kita lihat, yang kita pelajari adalah bagaimana Belanda menjajah Indonesia. Nah, sebelum Perang Dunia Kedua, ini hanya terdapat upaya-upaya bagaimana mengeksploitasi yang terdekat ya. Kalau di Indonesia itu ada Jepang. Jadi upayanya ini fokus dari Jepang itu sendiri sebagai salah satu negara maju di Asia itu adalah untuk menjajah dan mengeksploitasi negara jajahannya. Apa yang harus saya dapatkan? Apa yang seharusnya saya dapatkan. Nah, itu yang utamanya dilakukan oleh negara maju. Kemudian yang kedua adalah kurang perhatiannya pemimpin masyarakat daerah yang terjajah terhadap pembangunan karena masih fokus pada upaya lepas dari penjajahan. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi negara-negara yang terjajah di sini masih fokus pada penderitaan mereka. Ya, kemudian fokus pada upayanya melepaskan diri dari penjajahan. Kemudian yang ketiga adalah kekurang perhatian kalangan cendekiawan negara maju dari berbagai bidang ilmu yang masih terbatas, termasuk ahli ekonomi. Ekonomi Barat ini cenderung pada analisis kemerosotan ekonomi atau depresi dan pengangguran yang hingga tahun 1930. Jadi sampai dengan tahun 1930, ini yang dibidik oleh para pakar ekonomi, ini hanyalah pada kemerosotan ekonomi atau depresi yang terjadi di negara-negara maju. Jadi yang diukur hanyalah pada sektor ketakutan mereka bagaimana ekonomi itu kok semakin menurun karena ini imbas dari Perang Dunia, mungkin ini disebabkan dari imbas dari Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2 seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah perkembangan perhatian terhadap perkembangan teknologi. Hal ini masuk ke part kedua tadi yang seperti dijelaskan di awal ini. Ini ada di part kedua ini, yakni perkembangan perhatian terhadap pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah keinginan negara-negara yang baru merdeka dalam kondisi kemiskinan dan keterbelakangan untuk mengejar ketertinggalan. Jadi salah satu contohnya Indonesia. Jadi setelah Perang Dunia Kedua Indonesia ini merdeka. Nah, di sini terdapat keinginan bagi Indonesia untuk bangkit, untuk memenuhi diri, menunjukkan kepada dunia bahwa ya, saya adalah negara yang baru merdeka dan mampu berdiri dengan ekonomi yang berdikari. Itu contoh secara umum ya, kalau dalam sejarah yang seperti kita pelajari di sekolah dulu. Nah, terus kemudian yang kedua adalah sebagai dampak dari perluasan Perang Dingin, menjadikan faktor bantuan ekonomi negara maju kepada negara berkembang. Seperti kita ketahui, sebagai dampak perluasan Perang Dingin, baik Amerika Serikat dengan Marshall Plan dan Uni Soviet dengan Molotov Plan-nya, ini kemudian memiliki kekuatan tersendiri bagi bangsa Barat, ya dalam hal ini Amerika Serikat dan Uni Soviet, ini untuk kemudian berlomba-lomba mencari perhatian, ya. Jadi untuk memperluas ideologi mereka masing-masing, Amerika Serikat dengan imperialisme
imperialisme, liberalisme dan Uni Soviet dengan komunisnya ini sebagai salah satu upaya perang dingin. Ya, upaya dari untuk memperoleh simpati dari negara-negara berkembang dengan memberikan bantuan ekonomi. Amerika Serikat punya Marshall Plan yang diberikan pada negara-negara terdampak Perang Dunia Kedua, ya, ini Eropa Barat, kemudian Molotov Plan yang dimiliki oleh Uni Soviet dalam memperbaiki ekonomi di Eropa Timur. Kemudian yang ketiga, negara maju masih dapat mengembangkan industri dengan menjalin hubungan dengan negara bekas jajahan. Jadi, dalam hal ini contohnya ini adalah Belanda di Indonesia. Negara maju, di sini sekalipun Belanda dalam hal ini pada Perang Dunia Kedua juga turut terdampak Perang Dunia Kedua, tetapi di sini Belanda masih memiliki kesempatan untuk mengembangkan industri dengan menjalin hubungan dengan bekas negara jajahan, salah satunya adalah Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah kesadaran penuh negara maju untuk memberikan bantuan penuh pada negara berkembang dengan memberikan pinjaman jangka panjang. Ini salah satu contohnya adalah tadi pinjaman jangka panjang yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada negara-negara berkembang di wilayah Eropa Barat, seperti itu. Kesadaran ini sebenarnya mengemban misi yang cukup besar sebenarnya. Selain adanya kesadaran, ini juga ada misi politiknya. Tapi terlepas dari itu, negara-negara berkembang memiliki keuntungan di dalamnya, yaitu perkembangan ekonomi. Kemudian pada bagian selanjutnya, Bu ini menjelaskan tentang perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi di sini sebagai sebuah ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu. Dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi di sini perkembangan tersebut selalu dinyatakan di dalam bentuk presentase perubahan pendapatan nasional pada tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional tahun berikutnya. Yang hal ini diukur di pendapatan ini adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu yang diukur tersebut. Terus kemudian sementara itu pembangunan ekonomi di sini adalah pembangunan ekonomi ditambahkan dengan perubahan. Artinya ada tidaknya pembangunan ekonomi dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu yang tidak saja diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun tersebut, tetapi juga perlu diukur dari perubahan yang lain dan berlaku dari berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, dan peningkatan kesehatan, serta peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia dan peningkatan dalam pendapatan kemakmuran masyarakat. Nah, kalau pembangunan ekonomi ini lebih cenderung seperti yang kita bahas tadi, itu dia lebih mendidik pada sektor negara berkembang. Karena kalau di dalam negara maju, itu infrastruktur pasti sudah lebih bagus. Infrastruktur kesehatan, pendidikan, peningkatan kesejahteraan, terus kemudian pendapatan kemakmuran masyarakatnya ini cenderung sudah stabil sehingga tidak perlu lagi menjadi sebuah kekhawatiran dalam perkembangan ekonomi. Kemudian kita masuk saja karena waktu kita terbatas, kita langsung ke ciri umum negara berkembang. Jadi seperti kita ketahui bersama, di dalam buku ini juga membahas tentang ciri umum negara berkembang, yakni tingkat kemakmuran yang relatif rendah, produktivitas pekerja rendah, ya, jadi produktivitas pekerja di negara berkembang ini cenderung rendah, ya. Jadi dia cenderung dari misalkan ini saya beri contoh 8 jam waktu bekerja mereka, ini yang efektif tidak persis 8 jam. Itu ciri dari negara berkembang. Kemudian tingkat pertambahan penduduk tinggi. Ya, Indonesia termasuk dalam tingkat pertambahan penduduk yang tinggi. Kegiatan ekonomi bersifat dualistis atau menggunakan dua teknologi yang sangat berbeda. Jadi kita lihat saja di Indonesia itu juga seperti itu ya. Kegiatan ekonomi bersifat dualistis menggunakan dua teknologi yang sangat berbeda. Satu sisi di
pabrik-pabrik itu menggunakan teknologi yang maju, sementara di pedesaan itu masih menggunakan teknologi yang sangat konvensional. Kemudian yang selanjutnya adalah kegiatan ekonomi tetap berpusat pada sektor pertanian. Indonesia, seperti Indonesia, ini masih sektornya adalah agraris, ya, agraris, tetapi pengelolaannya juga masih tradisional. Kemudian bahan mentah menjadi ekspor yang paling penting. Yang kita ketahui, Indonesia belum mampu mengolah bahan mentah secara menyeluruh. Contohnya adalah mengelola minyak, kemudian kayu, dan sumber daya alam lainnya yang masih dijual dalam bentuk mentah. Sebagian besar dijual dalam bentuk mentah, bukan dalam ini ya, belum barang jadi. Kita langsung saja, faktor yang mendorong analisis ekonomi pembangunan. Yang pertama tadi sudah kita jelaskan bahwa faktor yang mendorong analisis ekonomi pembangunan yang utama adalah Perang Dunia Kedua. Jadi Perang Dunia Kedua ini membuka hal baru, utamanya dalam sektor ekonomi, yang kemudian menghancurkan perekonomian. Yang Perang Dunia Kedua ini menyebabkan kehancuran ekonomi bangsa Barat yang kemudian mewujudkan atau menimbulkan adanya Marshall Plan, salah satu kebijakan wilayah Amerika Serikat yang mendukung Eropa Barat dalam rangka membendung komunisme di Eropa Barat, ya. Jadi Marshall Plan ini sendiri seperti yang saya jelaskan di awal tidak hanya mendorong dalam hal sektor ekonomi, tetapi di sini dia juga mengemban misi politik yang sangat besar, yakni membendung idealisme komunis di wilayah Eropa Barat, termasuk diantaranya juga di Indonesia sebenarnya, tapi dalam bentuk yang berbeda. Kemudian di sini ada proses terbentuknya development ekonomi atau ekonomi pembangunan. Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya, secara garis besar bisa dilihat di sini. Yang pertama adalah Perang Dunia Kedua. Ini memunculkan dua bentuk negara, yakni negara maju dan negara berkembang. Jadi negara maju ini adalah yang sebelumnya negara-negara Eropa Barat, beberapa negara Eropa Barat, dan Amerika Serikat dan Uni Soviet, dan juga negara berkembang, yakni salah satunya adalah beberapa negara yang terdampak Perang Dunia Kedua dan beberapa negara yang baru merdeka. Kemudian dari paham ini memunculkan pandangan untuk mencapai kemajuan dengan cepat, yakni dengan industrialisasi. Ini salah satu pemikiran yang juga terdapat di Indonesia. Jadi bagaimana Indonesia pada awal-awal merdeka ini pernah kalau nggak salah saya lupa, ada di salah satu kebijakan ekonomi di Indonesia pada awal merdeka, ini adanya industrialisasi. Itu diberlakukan sekitar tahun 50-an, ya. Ini diberlakukan pada sekitar tahun 50-an untuk yakni kebijakan industrialisasi yang fungsinya adalah untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang tahap ketiga adalah adanya usaha untuk memberi bantuan kepada negara berkembang untuk menjadi negara maju. Ini yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kemudian adanya upaya ini banyak mengalami kegagalan, ya, karena adanya salah satu faktornya adalah faktor politik, di mana idealisme yang satu ini menghalangi upaya blokade idealisme yang lain. Kemudian dan yang terakhir ini adalah para ilmuwan dan ahli-ahli ekonomi untuk memperdalam pengetahuan mengenai masalah berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Jadi para ilmuwan ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi itu sendiri. Yakni dalam hal ini adalah teori ekonomi konvensional dan teori ekonomi maju atau mikroekonomi dan makroekonomi. Hal ini dibahas tersendiri dalam buku ini, yakni tentang relevansi teori ekonomi konvensional dalam penentuan kebijakan negara berkembang. Jadi mikroekonomi ini sendiri, ini merupakan analisis yang melihat bagaimana bagian-bagian kecil dari suatu perekonomian beroperasi. Terus kemudian yang kedua, dalam mikroekonomi dipelajari keadaan suatu pasar barang dalam suatu periode tertentu, yakni melihat bagaimana harga sebuah barang ditentukan dalam keadaan permintaan dan penawaran yang telah ditentukan. Ini cenderung terlihat dari
di negara-negara maju ya. Jadi mikroekonomi ini cenderung membidik di negara-negara maju. Sementara makroekonomi di sini analisis utamanya menerangkan bagaimana pembelanjaan agregat yang dilakukan dalam suatu periode tertentu akan menentukan pendapatan nasional dan kesempatan kerja, dan menerangkan masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi. Jadi antara mikroekonomi dan makroekonomi ini perbedaannya adalah mikroekonomi skopnya ini biasa cenderung pada negara-negara maju, sementara makroekonomi ini cenderung bisa melihat bagaimana fenomena negara-negara berkembang itu sendiri. Dalam hal ini mikroekonomi ini lebih pada perencanaan yang di negara maju, dan para pakar ekonomi sendiri melihat bahwa mikroekonomi ini tidak sepenuhnya memiliki teori yang sepenuhnya benar karena masih terdapat kegagalan di dalamnya. Sementara makroekonomi ini cenderung lebih menyeluruh dan lebih bisa melihat berbagai sektor yang terdapat di negara berkembang. Dan pada bagian akhir, aspek dari ekonomi pembangunan itu memahami ciri kegiatan dan keadaan ekonomi di negara berkembang dan masalah-masalah yang ditimbulkan, kemudian melihat hambatan dan tantangan yang perlu dihadapi dalam usaha untuk mempercepat lajunya perkembangan ekonomi, mempelajari ciri-ciri perubahan yang akan berlaku dalam perekonomian dan mengalami pertumbuhan dan pembangunan, dan yang terakhir adalah merumuskan kelebihan yang perlu dijalankan agar pembangunan ekonomi yang pesat dan dapat diwujudkan, yaitu pembangunan yang akan memperhatikan kesejahteraan masyarakat, meratakan pendapatan, dan mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Ya, jadi aspek di dalam teori pembangunan ini dalam slide saya ini sudah cukup jelas ya. Jadi aspek ini melihat hambatan dan membidik berbagai sektor seperti yang tadi saya jelaskan. Aspek ekonomi pembangunan di sini adalah membidik berbagai sektor yang dibutuhkan oleh negara-negara berkembang itu sendiri. Dan pada bab selanjutnya dalam buku ini membahas tentang bagaimana implikasi dari mikroekonomi itu sendiri dan mikroekonomi dan makroekonomi. Jadi menjelaskan bagian dari mikroekonomi tersendiri, kemudian makroekonomi itu sendiri. Jadi dari review buku yang saya baca ini, saya rasa cukup jelas memberikan gambaran tentang bagaimana ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi dan perbedaannya, serta memberikan gambaran yang jelas bagaimana ekonomi pembangunan dan menerapkannya di dalam sebuah negara berkembang itu sendiri. Sekian dari saya, selamat siang. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.